Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan di sini, kami mendapat kesempatan untuk berkunjung ke salah satu anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Perusahaan Gas Negara yang berada di Bandar Lampung. PT Perusahaan Gas Negara sendiri merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Di sana, kami bertemu dengan Kak Dion. Kak Dion membantu kami dalam menjawab pertanyaan yang telah kami siapkan. Kak Dion bekerja di bidang sales industri dan komersial. Berikut perkenalan dari Kak Dion. Kalau nama saya, nama lengkapnya Dionysius Christian Tirta Aji, tapi panggilannya bisa Dion, bisa Aji. Kalau di sini sih panggilan kantor biasanya Dion. Ya. Kalau saya di PGN ini lumayan udah cukup lama, sekitar udah 8 tahun lebih saya di PGN. Terus kalau riwayat kerjanya sebelumnya malah saya fokusnya di operation and maintenance sebelumnya. Jadi baru join ke sales ini itu sekitar 1 tahun. Di tahun 2021 kemarin saya dapat SK mutasi buat join ke tim sales. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi wawancara. Oke, kalau di Indonesia sendiri ya, untuk pasar yang dimonopoli itu kan seperti yang kalau di UUD kan yang mengenai hajat orang banyak ya, seperti kayak energi, khususnya kayak listrik dan minyak dan gas ya terutama. Jadi emang karena ada dasar hukumnya, ada di Undang-Undang Dasar, menurut saya sih legal. Karena itu ada dasar hukumnya ya, secara konstitusi ada di UUD. Namun untuk yang pasar yang swasta yang seperti kayak misalnya nih kayak Telkomsel ya, kayak komunikasi itu kan mungkin dipandang secara konstitusi tidak strategis gitu ya, maksudnya bukan yang kalau nggak ada ini nggak bisa jalan gitu ya negaranya gitu ya, itu masih bisa dianggap ilegal gitu ya mungkin ya kalau misalnya sampai monopoli di situ ya. Paling itu sih. Kalau di PGN kita mengenal, at least di area Lampung ya, itu kita menetapkan ada namanya rencana jangka panjang. Jadi kita setiap 5 tahun itu kita bikin roadmap selama 5 tahun itu kita petakan nih kondisi pasar di Lampung ini seperti apa. Kayak misalnya di sektor industri di Lampung ini seperti yang kalian tahu mungkin ya pernah lihat tuh di sini paling banyak itu sektor komoditas kayak jagung, pala, terus pasti karet gitu ya. Nah itu kita bisa petakan tuh di daerah mana yang sepertinya jadi kawasan industri, kayak misalnya di Jalan Sutami, di Tarahan, ada di Natar, itu kita petakan. Sedangkan dibandingkan dengan kondisi jaringan kita di awal. Misalnya di sini kita jaringannya sudah ada itu di Sutami, ada di daerah Tarahan. Nah, yang belum ada itu misalnya di daerah Natar. Nah, itu kita petakan dulu. Mana sih perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa menggunakan gas PGN? Nah, dari situ dari data potensi pasar itu kita rumuskan nih metodenya seperti apa. Apakah kita akan menarik pipa ke sana? Apakah kita dengan metode beyond pipeline seperti dengan CNG atau LNG? Nah itu kita tuliskan di RJPP. Jadi seperti itu.
untuk menetapkan peluang pasar ya. Kalau di kita paling ini ya, kita ada beberapa benefit yang ada di produk nih. Jadi misalnya nih, kalau untuk pelanggan yang besar kita mengenal ada namanya seperti gas deposit, kemudian ada hari apa sih namanya itu, libur hari masal. Jadi kita kan tahu kalau di Lampung ini kan kalau perusahaan komoditas itu kan mereka musiman ya. Jadi nggak full 12 bulan itu mereka running. Nah, saat mereka posisi low season ini, karena kita mengenal ada kontrak volume. Jadi kalau misalnya mereka minimumnya nggak tercapai, itu mereka bisa mengusulkan kayak libur massal. Jadi mereka nggak terlalu rugi banget gitu. Terus kita juga ada maintain hubungan dengan pelanggan, kayak kita sering mengadakan customer gathering, kemudian kita sering kunjungan pelanggan gitu. Jadi kita aktif untuk mencari tahu nih need-nya para pelanggan kita seperti apa dan bagaimana kita bisa mengakomodir gitu. Kalau di kita sih karena kita bahan bakar ya, sebenarnya kita nggak terlalu banyak untuk kompetitor. Jadi kalau di Lampung ini kita kompetitornya itu hanya waktu awal kita approach mereka. Jadi kalau di sini kan batu bara melimpah, solar melimpah, nah itu. Kalau misalnya dia sudah pakai PGN, kemungkinan kecil mereka akan berubah ke bahan bakar lain gitu. Kalau hambatan sendiri di PGN ini ya, kita sih karena BUMN dan kita di bawah kementerian, itu untuk penetapan harga, strategi penetapan harga itu full kita benar-benar menerima mandat dari ESDM. Jadi kita dari perusahaan ini kita ruang geraknya untuk menetapkan harga. Misalnya ini kita jualan gitu ya, mereka harga kita tuh masih kurang kompetitif gitu misalnya ke pelanggan. Contohnya mereka pakai batu bara. Kalau masuk kita tawarkan gas PGN itu kita masih selisihnya masih banyak gitu. Jadi kita secara hambatan kita nggak bisa ngasih fleksibilitas kontrak dan harga itu sama pelanggan. Hambatannya itu sama di Lampung ini kita banyak namanya trader. Jadi mereka tuh ngambil gas di SPBG kita, stasiun pengisian bahan bakar gas. Itu mereka ambil gas di situ dengan metode CNG, terus mereka mentransportasikan. Nah, yang jadi kendala itu kita kan punya jaringan pipa nih, banyak nih calon-calon pelanggan di sini misalnya, terutama di segmen yang komersial sih, kayak misalnya restoran gitu ya. Nah, restoran ini misalnya mereka masuk di segmennya kita mengenal PK, pelanggan kecil. Itu harganya kurang lebih 10.000. Nah, kita tawarkan nih. Ternyata ada trader yang nawarin dia. Nah, trader ini karena dia beli gasnya murah, itu mungkin sekitar bisa dibilang 7.000 atau 8.000 per meter kubik, dia jual bisa lebih murah dari gas pipa, padahal kita sudah ada jaringan di situ. Akhirnya karena kita nggak bisa menyediakan fleksibilitas harga itu, ya mekanisme pasar kan, mereka ya ambil yang murah aja gitu. Sedangkan di depannya itu sudah ada infrastruktur pipa kita. Jadi kita kayak musuhnya sama si trader itu, padahal trader itu ngambil gasnya di kita juga. Seperti itu, kenyataan di lapangan seperti itu.
itu bagaimana bisa? Soalnya kan kalau dari gas Pertamina sendiri kan seharusnya harganya lebih sama. Ya. Sedangkan mereka ya jualnya bisa lebih murah, itu bisa bagaimana? Iya, jadi kan di PGN ini ada ya namanya yang SPBG tadi, itu yang jalanin adalah anak perusahaan kita, namanya PT Gagas Energi Indonesia. Jadi dia beli gas dari kita, karena dia anak perusahaan, dia akan dapat harga yang khusus kan, harga khusus untuk mendukung profitabilitasnya si anak perusahaan ini. Nah, mereka tuh menjual ke trader, namun mekanismenya adalah FOB. Jadi mereka punya nih kuota, misalnya dalam kontrak itu 1 bulan mereka ambil 300.000 meter kubik dengan harga sekian. Nah, karena mereka berani ambil harganya gede, harga volumenya gede, akhirnya mereka dapat harganya murah. Tuh. Nah, selisihnya ini dia mau jual berapa terserah dia. Itu yang menjadi kendala di kita seperti itu. Kalau di kita ya, kita ada, kalau dari segi personel ya, kita ada khusus untuk bagian yang menangani after sales. Jadi namanya customer management. Di kita ada 2 person, satu untuk yang segmen komersial dan industri, satu untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil. Nah, dari 2 customer management ini, mereka lah yang rutin istilahnya proaktif lah untuk mencari tahu apa kebutuhan yang bisa dilayani pelanggan lebih. Itu dari kita untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Terus dari segi operasional ya, kita sadar lah, kita kan perusahaan energi, yang kita jual tuh gas alam yang sifatnya mudah terbakar. Itu kan dari segi safety-nya kan termasuk yang risiko tinggi. Nah, dari situ kita ada juga standby tim untuk menangani gangguan, itu namanya tim penanganan gangguan. Itu dia standby 24 jam dan 7 hari nonstop. Itu mereka siap di call jam berapapun untuk melayani keluhan di pelanggan, misalnya ada kebocoran, misalnya tiba-tiba meternya macet gitu. Kita juga udah terintegrasi sama customer service-nya Pertamina di 135. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya nggak punya kontaknya orang dalam nih, orang PGN gitu kan, bisa langsung telepon 135, nanti jelaskan permasalahannya, lokasinya di mana, nanti dari Pertamina dia akan dispatch ke kita gitu. Nah, teman-teman, sangat memberikan informasi baru ya untuk kita, terutama mengenai bagaimana nih perusahaan gas negara menjalankan perannya sebagai BUMN di pasar monopoli. Terima kasih untuk Kak Dion yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara kepada kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.